Di lewat Semarang lah, tak isi berarti molong atas ya, ya. Oke, halo semuanya, Satrio Wijaya di sini. Hari ini hari Kamis, tanggal 14 April 2022. Nah, saat ini kita sedang perjalanan dari Jakarta mau ke Temanggung, Jawa Tengah via Semarang. Jadi nanti kita bakal ke Semarang. Nah, sekarang saya di mobil bersama bos-bos ini, salah satu bos-bos PC yang tidak dapat disebutkan perusahaannya, Mas Gunawan sama Pak Chandra. Halo Pak. Halo. Oke. Nah, kali ini kita pakai Fortuner TRD VNT, TRD VRZ 2017. Mobilnya dijual. Bagi teman-teman yang mau mobilnya, silahkan kontak Instagram di bawah ini. Nah, di video yang lalu kita bahas tentang penggunaan roof box di mobil ini juga. Apakah nyangkut atau tidak? Cuplikannya ada di sini atau bisa tonton di kanan atas ini. Nah, bagi teman-teman yang sudah nonton, silahkan bisa memberi komentar apakah video ini bermanfaat. Karena saya ingin membuat video yang bagi teman-teman itu meluangkan waktu sedikit tapi ilmunya itu nambah. Jadi waktu ini orang muspro gitu loh, ono skripnya bareng gitu loh, kurang niat piye. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum subscribe channel Satrio Wijaya, supaya bisa di subscribe dulu. Nah, karena ini bulan puasa, saya mengucapkan selamat puasa bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga bisa tidak bolong sampai akhir seperti itu. Kalau bolong ya nanti bagaimana bisa diatur-atur. Nah, terus kita saat ini tuh rutenya dari Cawang, Jakarta sampai ke Semarang. Ini kita tulis di Semarang karena besok itu libur 3 hari, jadi sepertinya bakal macet ya. Peak hour, gong, do metu kabeh. Nih, kita perjalanan 9 jam. Oh, numpak motor, salah. Numpak mobil 5 jam 16 menit. Tergolong lancar karena kita naik MBZ. Nah, ngomong-ngomong tentang aturan tol yang baru, sekarang sudah ada e-tilang atau e-tle, dimana penerapan itu berlaku di tol dalam kota Jakarta, tol MBZ, dan juga tol Dine sampai Surabaya. Oh, sudah full sampai Surabaya. Batas kecepatannya 120 km per jam. Model tilangnya dikirimin surat ke rumah. Nah, ini mobilnya itu atas nama orang lain, saya nggak tahu ya ini bagaimana sistemnya, tapi ya wes lah, dia maneh. Nah, sekarang kita posisinya sudah ngisi etol cukup banyak. Nanti habis berapa etolnya, mari kita, nanti teman-teman bakal lihat di video ini ya, kalau teman-teman nonton sampai akhir. Seperti itu, jadi kita akan bahas di video ini tuh biaya tolnya berapa dari Jakarta sampai Semarang, terus biaya bensinnya berapa, dan kenapa kami itu sangat suka mobil diesel Fortuner, karena nanti ada dihitung-hitungannya ya, karena harga solar itu 5.150, tapi tidak sembarang semua Fortuner bisa pakai solar. Nanti bakal
di bawah tahun 2020 2021 itu masih bisa pakai solar. Dan kenapa di atas itu harus pakai solar dengan angka setan yang lebih tinggi seperti itu. Tonton terus video ini sampai habis. Berapa biayanya bakal teman-teman lihat di video ini. Terima kasih. Lanjut dulu. Salam ngising. Ngising dulu, karena dengan ngising teman-teman itu pikirannya bisa jadi plong. Nah, coba bayangkan teman-teman itu ujian tapi kepising. Nah, masih hasilnya nggak akan maksimal. Maka ngising itu membawa berkah. Ide-ide baik itu awalnya dari ngising. Ngomong-ngomong, bisa dijelaskan Mas Gunawan, kenapa kok mobil Fortuner atau 2GD itu di tahun 2020 ada suatu perbedaan? Bedanya apa itu Mas Gunawan? Bedanya di tahun 2021 itu ada regulasi pemerintah baru yang mengatur emisi untuk kendaraan-kendaraan yang keluar di tahun 2021. Nah, nanti pasal-pasalnya dicarikan. Oke. Nah, itu mobilnya emisinya Euro 4. Emisi itu yang dimaksud kualitas dari buangan knalpot, asap knalpot itu semakin euronya itu semakin tinggi, standarnya Euro, makanya dinamakan Euro. Itu semakin ramah lingkungan. Nah, sekarang pemerintah mengubah skema pajak termasuk skema regulasi baru itu menjadi Euro 4. Euro 4 itu yang sudah beberapa tahun lalu diadopsi di Eropa. Nah, itu mempengaruhi dari sistem mesin. Sistem mesin sendiri ada sedikit perubahan. Untuk yang diesel itu di knalpot itu dilengkapi dengan CC atau biasa disebut catalytic converter, yaitu katalis, sebuah katalis untuk mengurangi emisi. Jadi nanti rumus-rumusnya mungkin disertakan di video ini. Oke. Nah, itu kalau menggunakan solar yang tidak proper, solar dengan sulfur tinggi ataupun setan number yang tidak sesuai, pembakarannya tidak akan sempurna. Nah, catalytic converter itu yang bentuknya seperti sarang tawon yang kecil-kecil dalam knalpot, itu akan nutup, nanti back pressure-nya tinggi. Sementara mobil-mobil sekarang yang turbo itu sensitif terhadap back pressure. Back pressure-nya tinggi, spool turbonya terganggu, pressure turbo nggak akan maksimal. Nah, itu nanti seperti efek multifikasi, semakin tambah jelek, semakin emisinya jelek, semakin numpuk, semakin parah. Nah, makanya mobil-mobil sekarang diwajibkan menggunakan solar dengan kualitas yang sesuai. Oke. Jadi ternyata seperti itu teman-teman. Bedanya itu adalah terdapatnya alat namanya catalytic converter. Nah, kalau mobil ini itu Fortuner TRD apa ya? VRZ tahun 2018. Ini masih yang belum ada CC-nya ya Mas Gunawan ya? Ini sebelum Euro 4, masih plong. Oke. Nah, untuk ngisi full tadi kayaknya habis bensinnya diisi full sama Mas Gunawan nih habis berapa ini? Dari habis sampai strip 1 sampai full itu 230.000. 230.000 sudah full. Dan nanti kita lihat sampai di Semarang bensinnya tinggal berapa. Mari kita buktikan betapa hematnya mobil diesel yang pakai solar. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut dulu, kita rekap berapa biaya tolnya. Demikian, terima kasih. Jolali. Kita sampai di gerbang tol Cikampek. Singdurai. Wah, ini kenapa enggak ini? Ini kita cek kenapa enggak. Aman yuk. Alon aman. Sip. Ternyata masih aman. Habis berapa? Rp 20.000.
tol Cikampek Utama. Oke, sekarang kita di KM 127. Pipis berpipis. Jadi tips buat teman-teman, pipis dulu sebelum berangkat supaya tidak wasting time. Seperti itu. Mantap. Oke, kita jadinya sekalian pipis, parkir dulu sini. Istirahat sebentar. Kita lihat mobilnya dari luar. Box Suli Ocean 100. Sekarang kita di rest area, parkir gratis ya. Kalau ada berarti ada pengulinya. Suasana rest area KM 127. Oke, lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita sampai di tol, gerbang tol Palimanan. Nah, kita mau bayar sing di mas kartu ini 120.000 tambah 120.000 jadinya 140.000 sampai di KM berapa ini? Sebentar ini Palikaci Plumbon 188, artinya 1 kilometer hampir 1.000. Seperti itu teman-teman. Lanjut dulu. Bensinnya pakai kelong seprapat. Jos, irit pol. Kelong nih, seprapat. Ini ganti formasi. Pak Chandra, Mas Gundala Putra Petir. Putra Katir. Oke, lanjut. Sampai di KM 379 kita istirahat dulu gantian karena saya belum makan. Kita nyari makanan seperti itu, nanti digantikan oleh Pak Chandra. Ganteng. Sampai di mana ini Pak Gunawan? Rest area kilometer 379. Baru ini ya? Lama. Terbesar di area Alas Roban, Asia Tenggara. Jadi seafood. Biasanya kalau nyetir itu masnya saya itu dari 0 km di Cawang sampai 100 km. Terus dilanjut 100 km itu gantian saya sampai di keluar Poleri Batang. Habis itu dilanjut mas saya lagi sampai Temanggung. Nah karena ini bertiga dengan Pak Chandra, jadi kali ini yang nyetir sampai Semarang beliau. Nanti kita jadi arah ke Semarang dulu, keluar Kali Kangkung. Dan tadi kita bayar rekap itu pertama 20.000, terus setelah itu 120.000 dan belum bayar lagi sampai sekarang. Overall perjalanan lancar karena pas buka puasa, kecepatan 120 km per jam maksimal. Tapi tadi kita patokannya adalah yang kecepatan GPS ya, atau kecepatan yang ada di Google Map, seperti itu. Sekarang jam 9 malam dan masih ramai seperti itu. Oke, madang sih. Isi solar di Solaria. Isi solar apa? Isi solar di Solaria Sel. Karena kita tidak di endorse, jadi kita tidak mau menyebut mereknya. Ini bakmi, rasanya seperti bakmi. Isinya ada udang, sayuran, terus bakso-baksoan, ada timun yang dipotong-potong. Rasanya kita cek.
enak, rasa bayar. Nah, ini mas saya ini bosnya ini, pesennya sama. Bagaimana makanannya? Rodok kasinen. Rodok kasinen. Tolong ya ini ya. Makanannya rodok kasinen. Tapi tidak apa-apa, enak. Mantap. Sebelah saya ada bos. Ini petinggi perusahaan. Karena emang tinggi. Makan apa, Pak? Siram. Siram. Isinya Seafood. ada udang Dan kawan-kawan. dan kawan-kawan. Sambil kita nonton vlog pakai tabnya Pak Chandra, mantap. Tab apa itu, Pak? S7 ini. Samsung Galaxy Tab S7, mantap. Oke, kita mangan sih, ndak rambung-rambung. Oke, habis makan, gas lagi. Nanti di dekat ini ada gerbang tol Kali Kangkung. Pastikan double check tidak ada yang ketinggalan. Mantap. Kita gas balik. Beliau yang nyetir Pak Chandra. Wah, oh aku ngarep ya. Ini Pak Gunawan di belakang. Tule masih aman. Oke, kita double check. Set. Ini kali separuh. Bensinnya separuh lebih dah, Pak. Dua siti. Oke. Di video yang akan datang kita akan membahas fungsi dari tombol ini ya, teman-teman. Gambar panah melungker di dalam mobil. Artinya apa? Bakal kita bahas di video selanjutnya. So, kita hari ini selesaikan dulu tugas hari ini adalah pulang. Sowan wong tua. Oke. Gas dulu. Wong tua karo pacar. Oke, teman-teman, sekarang kita sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Glunggung. Berapa harganya? Mari kita simak di video ini. Tadi kita bayar di Cikampek 20.000, Palimanan 119.000. Terus ini saya lupa ini 190.000 kayaknya. Kalau Yang pasti mahal. Kalau mahal itu tidak murah. Nasinya ada itu kayaknya. Jadi berapa itu, Pak? Ini 238.000. Mantap. Asal gerbang Palimanan Utama. Jadi totalnya dari Jakarta sampai Kali Kangkung itu adalah, kita tambahkan di kalkulator. 20.000 ditambah 119.000 ditambah 238.500, 377.000. Sekarang kita ada di kilometer 414. Jadi 377.000 dibagi, kita dari Cawang itu kilometer 0 ya, by the way, 414. Jadi 1 kilometernya itu harganya 910 rupiah. Nah, jadi kalau teman-teman patokannya mau pergi dari mana mau kemana, di kilometer tolnya itu gerbang masuk sampai gerbang keluar itu biar aman, saldo e-tol kalian per kilometer adalah 1.000 rupiah. Itu sudah sangat aman. Tergantung tol. Tapi itu rule of thumb-nya. Tapi terkadang ada beberapa tol yang sudah break even point. Contohnya adalah tol Jagorawi. Itu panjangnya
sekitar 40 kiloan ya maksudnya. Itu harganya cuma Rp7.000, jadi beda-beda. Nah yang Trans Jawa ini kasarannya rule of thumb-nya itu per kilo adalah Rp900. Biar aman kalian hitungnya per kilo Rp1.000. Terus solarnya sampai Semarang masih separuh, artinya tadi kita ngisi penuh 250.000 ya Mas Ino? 235. Ya ini secara kasaran tinggal separuh, artinya 120-an ribu solarnya. Isi solar ya, bukan bahan bakar yang lain. Jadi biayanya adalah 377 ditambah 120 ribuan, jadi sekitar 500 ribuan sekali jalan bertiga. Kalau kalian berlima berarti 100 ribuan, bisa dihitung sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah jadi sudah lunas video ini, sudah ada hasilnya. Satrio Wijaya pamit, sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Matur suwun, salam ngising, karena dengan ngising pikiran kalian lebih padam.